Padusan dari kata adus, secara dohir mandi, dan secara batin menyucikan hati kita. Kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan setahun yang lalu untuk memproses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten sahabat lombok semuanya. Semoga kita diberikan kesehatan dan kita tetap berkarya. Nah, kali ini saya akan membahas tentang padusan. Padusan merupakan tradisi yang ada di Kabupaten Klaten, khususnya di Desa Ponggok. Dan biasanya dilaksanakan menjelang bulan Ramadan. Tapi setelah 2 tahun belakang ini, karena adanya pandemi COVID-19, padusan ditiadakan. Pemerintah Desa Ponggok meniadakan adanya padusan. Tapi bukan menghilangkan ya sahabat Ponggok. Tradisi padusan tetap ada, bukan dihilangkan. Karena adanya COVID-19, sekali lagi karena adanya COVID-19, padusan ini ditiadakan. Bagaimana padusan yang ada di Desa Ponggok? Nanti kita akan tanyakan langsung bersama Bapak Sugeng Raharjo. Pak Sugeng Raharjo ini merupakan salah satu tokoh yang ada di Desa Ponggok dan juga pengamat budaya. Sahabat Ponggok, langsung saja kita simak apa itu padusan bersama dengan Pak Sugeng Raharjo. Gimana kabar ya? Tahu Pedro? Alhamdulillah Pak sehat. Nah, Apa ini? ini rencananya kita mau membahas tentang padusan Pak. Karena kan di Desa Ponggok itu kan langsung tradisi padusan. Betul. Tapi sudah 2 tahun ini kan ditiadakan karena COVID-19. Betul. Oke sahabat Ponggok semuanya, alhamdulillah saya sudah bersama dengan Pak Sugeng Raharjo, biasa dipanggil Pak Mudin. Jadi enaknya Pak Sugeng atau Pak Mudin gitu Pak? Pak Mudin. Pak Mudin, karena sudah akrab dipanggil Pak Mudin gitu Pak. Ya. Oke, nanti kita akan tanyakan langsung. Nah, beliau ini salah satu tokoh di Desa Ponggok dan juga beliau menjadi pengamat budaya. Jadi pas sekali saat saya bertanya tentang tradisi padusan di Desa Ponggok. Ya. Nah, tradisi ini itu karena sudah 2 tahun tidak dijalankan, itu bukan mati ya sahabat Ponggok semuanya. Artinya tradisi ini masih ada nggih Pak? Masih ada, dan karena adanya COVID-19 jadi tradisi ini ditiadakan terlebih dahulu. Ya. Oke Bapak, karena nanti yang melihat ini juga anak-anak muda nih. Oke, siap. Anak milenial. Biasanya anak-anak muda ini sahabat Ponggok semuanya tahu nggak sih sebenarnya ada tradisi padusan, atau sebenarnya malah tidak tahu Pak? Ya kan? Dan manfaat dari tradisi ini apa? Juga tradisi ini datang sejak kapan ke Desa Ponggok? Dan pertanyaan selanjutnya yaitu tradisi ini itu berpengaruh nggak sih Pak gitu? Iya. Monggo Pak. Yeah. Kami sampaikan yang pertama, selamat datang di kami Desa Ponggok. Nggih. Yang kedua bahwa tradisi padusan itu beriringan dengan masuknya Islam di tanah Jawa ini. Yeah. Yang dibawa oleh para sunan, terutama yang terkuat adalah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Beliau memberi gambaran pada manusia yang dulunya itu belum tahu tentang Islam. Sedikit demi sedikit, step by step, masyarakat diolah bagaimana supaya masyarakat tahu tentang Islam. Dari masalah sekatenan, yang dari kata bahasa Arab yaitu syahadaten, 2 kalimat syahadat. Akhirnya orang Jawa sekatenan. Ini sebuah cara ataupun sistem dari beliau untuk bagaimana sih orang Jawa itu tahu tentang Islam lebih luas lagi. Sekatenan. Yang kedua padusan. Memang pada zaman beliaunya Sunan Kalijaga itu padusan itu dibuat tradisi bagi masyarakat Jawa yang memeluk agama Islam, dan tempatnya itu dulu tempat yang sepi, sunyi. Ya, sehingga ini suatu nuansa untuk kita mawas diri. Iya. Merenungkan pribadi kita menjelang Ramadan, bahwa kita punya dosa, kita punya salah, sehingga sarana untuk
mensucikan diri secara batin. Cara zahir mandi. Oke. Padusan dari kata adus. Adus ini mandi sobat semuanya. Mandi. Cara zahir mandi, tapi secara batin mensucikan hati kita. Bagaimana kita bisa mengetahui apa yang kita lakukan setahun yang lalu untuk memproses semuanya. Maka beliau membuat tradisi ini padusan. Yuk mandi. Dengan zahir mensucikan diri dari hadas besar, dari dosa kita, dengan kita minta ampun kepada Ilahi Robi. Yang pertama. Yang kedua kalinya seiring waktu padusan luar biasa. Manusia di Pulau Jawa ini semua tahu tentang padusan. Yang kadang maknanya sekarang dan yang dulu lain. Telah dikemas secara wisata, budaya, sehingga padusan ini membuatkan di samping ini filosofi Jawa, tapi juga makna di situ untuk berwisata di tempat-tempat mata air. Padusan. Sehingga antara dulu dan sekarang lain cerita. Orang dulu padusan itu merupakan kewajiban. Yuk kita mandi, wajib ini. Tapi sekarang karena sudah, mohon maaf, bercampur dengan tradisi, bercampur dengan wisata, akhirnya makna padusan sedikit demi sedikit pudar. Berubah menjadi hiruk pikuk orang mandi bersama-sama. Baik di mata air, di sungai, di kolam yang besar dan sebagainya. Sudah lain niatnya. Yang dulu niatnya membersihkan jiwa, sekarang niatnya untuk bersenang-senang. Itu. Dan 2 tahun ini Ponggok tahun yang lalu tidak mengapa tradisi padusan, karena kita ikut dan taat pada aturan negara, tidak ada kerumunan. Oke, siap. Sekarang sudah ada kelonggaran karena COVID dan tekan, berusaha yuk kita itu mencoba memperbaiki sistem. Bagaimana tradisi dan budaya serta wisata dan agama bisa berjalan bersama. Kita kembalikan fitrah padusan sendiri, sehingga makna padusan bukan cuma hura-hura, tapi juga tahu persis, oh ini toh makna dari padusan sebetulnya. Berarti padusan masuk ke Desa Ponggok itu sejak adanya Sunan Kalijaga. Betul. Datang untuk menyebarkan agama Islam. Betul. Jadi memang tradisi-tradisi yang sebenarnya sudah ada itu peninggalan wali-waliullah itu, dan karena disebabkan untuk menyebarkan agama Islam itu dengan cara seperti itu ya Pak Mudin ya. Ini sistem kok. Jadi yang mengingkari padusan monggo, yang ingkar dengan acara ruan monggo, tapi ini sistem. Kami sampaikan jangan pernah melepas sebuah sistem kalau kamu belum punya satu sistem dan lain. Nanti akan jatuh kamu. Padusan ini kalau dilakukan itu akan sangat lebih baik untuk dohir kita, batin kita, bagi gitu ya. Kita yang menjalankan, bagi yang selama tidak lepas dari koridor kaidah niat yang betul yang ditanamkan oleh beliau pendahulu kita. Nah, gimana sahabat Ponggok? Jadi kita sudah tahu kan bagaimana tradisi padusan yang ada di Desa Ponggok. Khususnya kita sebelum Ramadan kenapa harus melakukan padusan, kenapa harus mengikuti padusan gitu, dan kenapa kok jadi tradisi. Sudah tahu kan jawabannya? Oke, sahabat Ponggok semuanya, terima kasih sudah menyimak video ini, dan jangan lupa tengok media sosial kami, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di YouTube, ada di Twitter juga yang tertera di bawah. Jangan lupa ya. Oke, terima kasih semuanya. See you.